Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di PIP Channel. Nah, di video kali ini saya akan coba sharing sedikit ya teman-teman tentang hal apa saja yang bisa membuat bisnis shop es krim itu berkembang. Nah, tapi sebelum kita ke pembahasannya, teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Oke teman-teman semua, jadi di sini saya akan coba memberikan satu pengalaman ataupun suatu gambaran ya teman-teman. Nah, pada saat kita memutuskan untuk terjun ke dunia usaha shop es krim ini, ada hal yang lebih penting, yang utama kita harus pikirkan sebelum kita membeli yang namanya mesin, peralatan, dan ataupun hal-hal yang mendukung untuk bisnis shop es krim ini sendiri. Nah teman-teman semua, terkadang kebanyakan dari kita sendiri berpikir untuk mulai bisnis shop es krim tersebut, kita hanya memikirkan untuk mencari mesinnya, terus bahan baku, ataupun segala peralatan pendukungnya. Tapi ada yang selalu diabaikan dalam kita memutuskan untuk bisnis shop es krim itu sendiri. Nah, di video ini saya akan coba sedikit menjelaskan kepada teman-teman sebelum kita yang namanya memutuskan untuk terjun ke dunia shop es krim tersebut, ada satu hal yang teman-teman perlu perhatikan untuk memutuskan dalam terjun ke dunia shop es krim tersebut. Teman-teman semua, banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya sendiri, terutama untuk para pemula yang ingin terjun ke dunia shop es krim tersebut. Hal yang selalu ditanyakan adalah bagaimana mendapatkan mesin yang bagus, merek mesin yang bagus, terus bahan baku yang bagus, segala macam. Tapi jarang sekali yang bertanya hal apa yang mendasari untuk hal yang utama kita lakukan dalam mulai berbisnis shop es krim tersebut. Oke teman-teman semua, nah jadi di sini saya akan coba sharing sedikit ya teman-teman. Nah, jadi pada saat kita untuk terjun ke dunia shop es krim tersebut, teman-teman yang harus pikirkan yang utama adalah pemilihan lokasi dalam berbisnis shop es krim. Karena menurut saya lokasi ini akan menjadi penentu utama bisnis es krim yang teman-teman lakukan itu bisa berkembang atau tidak. Kenapa lokasi ini menjadi hal yang sangat penting yang harus kita pikirkan sebelum terjun ke dunia shop es krim? Karena memang lokasi ini adalah sebagai suatu syarat penting dalam mencari yang namanya pasar di dunia shop es krim yang akan kita geluti nanti. Teman-teman semua, menurut pengalaman saya sendiri dan pengalaman dari mitra-mitra saya sendiri, banyak es krim atau shop es krim yang berkembang ini karena memang pemilihan lokasi yang benar. Nah, banyak juga yang mengalami kegagalan karena lokasi yang dipilih salah. Karena apa? Saya bisa jelaskan sedikit ya teman-teman. Untuk es krim sendiri, terutama di shop es krim, untuk mendapatkan suatu varian rasa dan sebagainya itu memang sudah baku ya. Karena kalau kita memakai yang namanya mesin shop es krim dengan bahan baku yang sudah standar atau sudah sesuai, dengan pencampuran bahan baku yang sudah memang sesuai, pasti akan mendapatkan satu varian rasa yang sama saja sebenarnya. Jadi untuk masalah kualitas rasa segala macam, menurut saya itu adalah standar dan bisa kita pelajari dalam waktu yang sangat singkat. Nah, jadi sangat tidak menentukan sebenarnya kalau kita hanya berpikir masalah rasa teman-teman. Oke teman-teman, nah jadi sebenarnya kalau kita hanya berpikir di awal bagaimana cara menciptakan suatu varian rasa shop es krim yang benar ataupun standar es krim yang akan kita jual itu seperti apa,
hal itu mungkin bagi saya salah. Karena apa? Karena memang untuk varian rasa ataupun sop es krim ini sendiri ya memang menurut saya sih untuk kategori standar kualitas yang akan kita produksi yang namanya es krim ini adalah cukup standar teman-teman, karena memang sudah sangat banyak di pasaran ketersediaan namanya bahan baku yang sudah lumayan sangat bisa diterima oleh konsumen ya teman-teman sendiri. Nah, jadi menurut saya yang lebih penting yang teman-teman harus berpikir untuk terjun ke dunia sop es krim ini adalah teman-teman harus memikirkan bagaimana mendapatkan lokasi tempat teman-teman usaha sop es krim itu adalah hal yang utama. Nah, dengan pemilihan lokasi yang benar, otomatis itu akan mendatangkan yang namanya pembeli yang bisa memberikan perkembangan yang besar kepada bisnis sop es krim kita itu sendiri. Nah, jadi teman-teman, pemilihan untuk lokasi ini merupakan suatu tonggak utama apakah bisnis yang kita akan jalani ini adalah bagus atau tidak ke depannya. Oke teman-teman, nah sekali lagi jadi saya berikan gambaran bahwa untuk terjun ke bisnis sop es krim itu hal yang utama teman-teman harus pikirkan adalah bagaimana pemilihan lokasi yang sangat benar. Nah, karena dengan lokasi yang sangat benar tersebut itu jadi teman-teman semua sebelum teman-teman berpikir akan mencari mesin di mana, terus akan mencari bahan baku di mana, bagaimana cara membuat es krim yang benar. Nah, jadi memang hal yang utama yang teman-teman harus pikirkan adalah pemilihan lokasi itu. Nah, dengan pemilihan lokasi, teman-teman baru untuk berpikir bagaimana untuk bisa mendapatkan yang namanya mesin es krim, terus bagaimana bisa mendapatkan bahan baku, bagaimana bisa teknik belajar membuat es krim itu sendiri. Nah, karena apa? Karena untuk hal-hal yang mesin ataupun bahan baku, nah itu informasinya pun sangat banyak dan sangat gampang sekali untuk dipelajari dan tidak membutuhkan waktu yang sangat lama teman-teman. Nah, jadi teman-teman semua untuk gambarannya adalah pada saat teman-teman ingin terjun ke dunia sop es krim itu adalah pilihlah lokasi yang benar, karena dengan lokasi itu hal yang menjadi penentu teman-teman untuk bisa memajukan bisnis es krim teman-teman itu sendiri. Teman-teman, nah jadi saya kasih sedikit gambaran kepada teman-teman lokasi strategis tempat teman-teman untuk bisa berbisnis sop es krim yang baik itu adalah seperti tempat wisata ataupun tempat-tempat yang pasar malam ataupun memang kayak tempat-tempat keramaian yang menjadi satu aktivitas di masyarakat itu sendiri, yang pada intinya untuk lokasi itu adalah banyak tempat-tempat keramaian ataupun lokasi yang memang terkumpulnya untuk store-store makanan yang menjadi pusat keramaian di lokasi tersebut. Nah, jadi gambar-gambar seperti itulah yang mungkin menjadi acuan teman-teman untuk bisa dalam memilih lokasi untuk bisnis sop es krim teman-teman tersebut. Oke, teman-teman semua, yang pada intinya banyak yang berhasil di dunia sop es krim ini dari mitra-mitra saya sendiri itu pun memang yang banyak bertahan itu adalah karena memang lokasi-lokasi ini yang sangat strategis, dan banyak pula yang nyerah karena memang mereka tidak punya strategi dalam mencari pasar, hanya mengandalkan satu tempat yang memang sebenarnya tidak mendukung untuk usaha sop es krim itu sendiri. Karena memang intinya sop es krim ini kan memang bukan suatu jenis makanan yang bisa dibawa pulang ataupun memang makanan yang bisa dibawa kemana-mana. Nah, jadi karena memang makanan yang memang harus disajikan di tempat ya. Nah, jadi hal-hal seperti itulah yang
teman-teman harus pikirkan lebih baik lagi. Nah, oke teman-teman, jadi seperti itulah gambaran yang bisa saya berikan. Nah, kalau memang teman-teman masih ada pertanyaan, nah teman-teman bisa tulis di kolom video ini. Nah, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar channel ini bisa. Oke, teman-teman, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.